Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman dan juga pemateri yang sudah hadir di siang hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih telah hadir dan secara virtual tentunya ya dalam webinar Nasional Institut Demokrasi Republikan dengan tema di siang hari ini menimbang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme, perspektif hukum dan juga HAM. Jadi latar belakang dari kita adakan webinar kali ini adalah kalau kita melihat bagaimana upaya pemerintah untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam penanganan aksi terorisme, ini kalau kita lihat ada babak baru begitu, karena setelah berhasil memasukkan klausul TNI dalam Undang-Undang Nomor 5 di tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, ini tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kini klausul tersebut juga akan diperjelas dalam Perpres. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Selanjutnya juga undang-undang tersebut juga menyebutkan kalau ketentuan soal pelibatan TNI diatur dalam Perpres. Dan saat ini Perpres sudah selesai dan sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Nah, untuk dimintai bagaimana pendapat dari DPR. Dan tentunya isi saya ulangi sekali lagi, jadi dalam webinar ini hanya mic saya yang akan menyala, nanti saya persilahkan untuk membuka mic-nya baru boleh dibuka ya, supaya tidak terganggu rekan-rekan kita yang lainnya. Oke, jadi isi Perpres tersebut apa dan bagaimana pelibatan TNI ini diatur, publik mungkin tidak tahu pasti, karena pemerintah belum juga mempublikasikannya. Tapi yang paling pasti adalah Perpres dinilai menjadi sebuah ancaman demokrasi dan juga langkah mundur reformasi. Tentunya di siang hari ini kita akan membedah soal tersebut dengan tema kita menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan HAM. Dan pembicara juga sudah hadir, ada Mas Muhammad Isnur, Kabid Advokasi dan HAM YLBHI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isnur. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Gibran dan kawan-kawan semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga ya Mas Isnur, dan tentunya mulai diskusi dan juga webinar Nasional Institut Demokrasi Republikan dengan tema menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan juga HAM. Saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur ini selaku tentunya Kabid Advokasi dan juga HAM YLBHI. Anda melihat Mas Isnur seperti apa sebenarnya kalau kita berbicara secara lebih generik begitu mengenai problematika pelibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini dalam penanganan terorisme? Kalau kita lihat dalam perspektif hukum dan juga HAM, apakah ada format yang lebih ideal begitu, atau mungkin seperti apa sih kalau misalnya TNI dilibatkan dalam hal untuk pemberantasan terorisme? Apa plus dan juga minusnya yang Anda lihat tentunya dari kacamata Anda sebagai Kabid Advokasi dan juga HAM YLBHI? Saya persilakan Mas Isnur. Terima kasih Mas Gibran, Mas Subairi. Mas Gibran, boleh saya pakai share screen untuk membantu diskusi ini? Boleh, silahkan. Nanti ada panitia juga yang membantu. Oke, silahkan. Ya, saya sudah berikan PDF-nya ke panitia, nanti mungkin bisa diminta PDF-nya ya. Yang pertama, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dimanapun kita berada, dan semoga kita di Sabtu siang ini sungguh sebuah kehormatan ya. Sabtu siang rekan-rekan biasanya adalah waktu bermain bersama keluarga ya kan, waktu hangout di mall atau di mana di kebun ya kan. Sekarang kita berkumpul, ini sebuah keseriusan kita dalam mencintai bangsa, dalam mencintai negeri, dan dalam tentu menjaga agar kira-kira koridor-koridor kita bernegara ini tetap dalam koridor konstitusi. Tentu apa yang bisa mempertemukan kita, apa yang bisa menjaga kita tetap bernegara ya konstitusi gitu. Maka kesana kita merujuk, dan di konstitusi jelas diatur bagaimana kita bernegara, itu negara hukum. Bagaimana kita bernegara itu negara republik, di mana publik sangat diharapkan partisipasinya, sangat diharapkan turut sertanya, dan setiap masukan tentu ditunggu oleh negara. Jadi bagi saya ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi menjaga negara kita agar tetap dalam ranah koridor negara hukum gitu. Nah, saya kasih judul ini sesuai dengan judul yang Mas Subairi dan panitia sampaikan. Saya ingin memulai dari pertama kita baca dulu mandat Undang-Undang 5 2018. Kalau kita baca sebenarnya undang-undang itu memandatkan setidaknya 9 aturan turunan.
ada tentang PP tentang penyidik, penuntut hukum, hakim dan petugas masyarakatan dan keluarganya, ini perlindungan ya. PP tentang permohonan penentuan jumlah kerugian dan kompensasi dan lain-lain, PP tentang kesiapsiagaan nasional, tata cara kontraradikalisasi, tentang deradikalisasi, tentang susunan organisasi BNPT, tentang ini nih Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Ini yang mungkin kita akan fokuskan hari ini. PP tentang tata cara pengajuan permohonan korban terorisme dan peraturan DPR tentang tim pengawas. Dan sampai sekarang setelah 2 tahun undang-undang ini berlaku, yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan adalah tentang PP 77 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik. Jadi ini dua aturan turunan digabungkan dalam satu PP gitu. Pertanyaannya kemana yang lain? Kemana tentang kontraradikalisasi, tentang deradikalisasi, tentang BNPT dan lain-lain gitu. Kenapa pertanyaannya Perpres ini yang duluan diselesaikan? Padahal PP-PP yang lain masih ada. Bayangan saya tuh PP itu lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dibanding Perpres. Pertanyaannya kenapa Perpres ini yang didahulukan? Ada apa dalam politik hukumnya sehingga ini didahulukan? Pertanyaan pentingnya itu ya. Apakah kemudian penyelesaian Perpres ini sebelum ada PP-PP yang lain terkait itu malah kemudian tidak membuat tumpang tindih, membuat tambal sulam semakin bolongnya semakin banyak? Itu pertanyaan besar dalam politik hukum. Kalau kita belajar politik hukum ya, kenapa Perpres didahulukan, dikaji dan dimajukan? Walaupun sebelumnya ada PP 77 2019 ya. Tapi yang lain bagaimana? Bukankah yang lain PP-nya lebih penting bagi sebagian orang gitu? Dan kita lihat juga, kalau kita baca sebenarnya Indonesia sudah memiliki berapa banyak sih aturan terkait terorisme, dan sangat banyak. Jadi ada setidaknya 10 undang-undang terkait langsung yang mengatur bagaimana Indonesia seharusnya dalam menangani tindak pidana terorisme. Baik dari tadi yang disebutin oleh Subairi ya, Undang-Undang 5 2018, ada juga Undang-Undang 10 2014, pencegahan ratifikasi tentang Konvensi for Suppression Act Nuclear Terrorism. Terus 2013 nih yang dulu ya, 2012 tentang ASEAN on Counterterrorism. Terus 2010 tentang pencegahan TPPU dalam TPPU, karena terorisme jawabannya terkait TPPU, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali ratifikasi konvensi internasional terkait tindak pidana terorisme. Dan kalau kita baca ketentuan nanti di bawahnya, Indonesia semua terikat oleh ini. Indonesia semua harus mengacu, harus mengharmonisasi, harus menyeimbangkan, harus menyelaraskan semua peraturan ini dengan aturan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita dalam merumuskan misalnya turunan undang-undang dan lain-lainnya, PP-nya, Perpresnya, memperhitungkan ini semua? Tentu Indonesia akan dievaluasi sebagai negara bagian yang meratifikasi konvensi-konvensi ini. Belum lagi misalnya di konteks Indonesia sebagai negara bagian dari PBB, kita juga meratifikasi banyak konvensi HAM. Undang-Undang 12 2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipil politik, Undang-Undang 598 tentang konvensi against torture gitu ya. Banyak sekali. Jadi tentu itu semua harus dipandang secara menyeluruh. Jadi bagaimana buat undang-undang itu, tantangannya adalah sebenarnya memperhatikan seluruh aspeknya dan jangan sampai ada yang tertinggal. Gitu. Jangan sampai undang-undang ini satu tertinggal sehingga kemudian kok tumpang tindih lagi. Nah, bagaimana mengadopsi semua ini dalam satu peraturan yang kita harapkan match gitu, harapkan pas. Dan ini sudah jadi bagian hukum Indonesia. Nggak bisa bilang lagi itu kan impor dari luar negeri. Enggak, ini sudah jadi hukum Indonesia, sudah inherent, sudah diratifikasi bersama DPR dan pemerintah, maka mau nggak mau ini pun mengikat. Jadi kalau mau membuat PP, membuat Perpres, ya acuannya undang-undang. Undang-undangnya undang-undang mana? Apakah undang-undang TNI saja, undang-undang terorisme saja? Tidak. Semua undang-undang harus diperhatikan. Tidak boleh kemudian menafikan undang-undang yang lain, karena pengaturan keterlibatan militer juga diatur di peraturan yang lain. Kemudian lanjut, nah kalau kita baca, di undang-undang yang kita akan tadi Subairi bahas, di Undang-Undang 5 2018, di 431-nya di sana jelas bahwa tugas TNI dimasukkan ya. Tadi mungkin Pak Amir akan mencatat, seingatku juga ya YLBHI dulu dengan koalisi masyarakat sipil sangat keras kita dulu 2017-18 ini mengomentari, memberikan masukan, menjaga agar ini sesuai dengan koridor yang ada gitu. Dan ini hasil kompromi politik yang ada gitu ya di undang-undang ini. Dan dia masuk OMSP. Dan undang-undang OMSP atau perbantuan sendiri sampai sekarang belum ada. Jadi problemnya tadi yang Mas Subairi sebutkan, jadi ada OMSP, ada perbantuan, tapi undang-undang perbantuannya sendiri bagaimana? Jadi
penyelesaiannya seperti yang kita lihat seperti biasa, ini sektoral, sifatnya isu per isu gitu. Padahal undang-undang TNI yang sudah sangat lama dibuat 2004 sampai sekarang turunannya diharapkan nggak dibuat-buat gitu. Termasuk tadi yang sudah disampaikan tadi di bawah saya jelas juga, bagaimana misalnya terkait peradilan, terkait dengan criminal justice system. Kalau ada pelanggaran bagaimana? Undang-undang memandatkan ada perbaikan reformasi peradilan militer, tapi sampai sekarang belum ada gitu. Itu pertanyaan penting. Dan di situ dijelaskan bahwa dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi TNI. Ketentuannya ya itu lebih banyak dalam Perpres dan berkonsultasi dengan DPR. Makanya di Perpres ini kenapa pemerintah sudah menyerahkan ke DPR. Nah, di sini juga kalau kita lihat baca undang-undang yang lain, di undang-undang TNI jelas di sana. Apa tugas TNI? Tugas TNI salah satunya adalah membantu kepolisian. Jadi kalau kemudian kita menempatkan tindak pidana terorisme ya membantu kepolisian, harus dibilang begitu. Kecuali di dalam negeri ya, kecuali di luar negeri misalnya, nanti kita baca di bawahnya. Ketika misalnya kepolisian sudah membutuhkan pada wilayah-wilayah tertentu, ada kapasitas yang memang misalnya dia di luar batas yang misalnya butuh gerilya hutan dan lain-lain gitu ya, kayak nanti Tilong Balak misalnya. Seperti itu ya, pada kapasitas itulah kemudian tentara membantu, TNI turun tangan gitu. Nah, di undang-undang yang baru yang kita harus baca, di Undang-Undang 3 2020 tentang pertahanan negara, di sana juga ada kira-kira masukan atau frasa yang mengatur soal ini. Di penjelasan pasal 7 ayat 2 misalnya, aksi teror bersenjata yang dilakukan jaringan terorisme internasional. Ya, kemudian bereskalasi tinggi, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Jadi levelnya kapasitas di sini kalau kita baca baik dari undang-undang terorisme, undang-undang TNI, undang-undang pertahanan negara, kapasitas pelibatan TNI itu untuk kepentingan pertahanan. Jadi kita harus lihat konsisten, banyak undang-undang seperti itu gitu. Nah, mari kita lihat bagaimanakah Perpres yang beredar. Ini yang saya dapatkan sekitar bulan April dan Mei bulan yang lalu ya. Saya nggak tahu kalau ada perubahan. Saya mengomentari, saya memberikan catatan atas Perpres yang beredar di bulan April dan Mei tahun yang lalu gitu. Tahun ini 2020. Nah, kalau kita baca secara menyeluruh gitu ya, kami memberikan catatan bahwa Perpres ini mengancam kehidupan HAM di Indonesia karena apa? Memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI. Terus terang kami melihat ini sebuah ancaman gitu. Apalagi nggak diikuti oleh mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. Kalau misalnya ada aparat kepolisian yang melakukan tindakan misalnya ya dia salah, kejahatan dan lain-lain berlebihan, itu kan bisa kita sidangkan. Banyak aparat disidangkan di peradilan pidana, orang bisa memantau semua gitu ya. Nah sekarang kalau aparat militer dia di mana? Ke peradilan militer, kita sudah memantau dan lain-lain. Jadi ini seperti bayangan saya seperti cek kosong. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak warga negara ya di dalam negeri di Indonesia, mekanisme pertanggungjawabannya nggak jelas. Dia masuknya peradilan militer gitu. Dan kemudian di sini ada istilah nih di pasal 3 ya. Di sini ada istilah kewenangan fungsi penangkalan. Nah, fungsi penangkalan ini kalau kita baca isinya itu sangat luas. Itu dengan operasi intelijen, operasi teritori, operasi informasi, bahkan ada operasi lainnya. Apa arti kata operasi lainnya? Nggak rinci. Dalam hukum semakin dia kemudian karet, multitafsir. Kalau kita baca disertasinya Pak Mahfud gitu ya, itu potensi digunakan seluas mungkin. Dan dia bisa melanggar konstitusi dan hak asasi manusia gitu. Kalau kita baca disertasinya Pak Mahfud, ada istilahnya produk hukum yang otoriter. Jadi ciri otoriter adalah diantaranya dia karet gitu, di halaman 6 bukunya Pak Mahfud. Dan istilah penangkalan itu nggak dikenal di undang-undang yang menjadi mandat dari Perpres ini. Di Undang-Undang 5 2018 ini nggak ada istilah penangkalan. Yang ada di sana adalah bahasanya pencegahan dan dikoordinasikan oleh BNPT. Dan di Perpres pasal 7 TNI kemudian diberikan kewenangan oleh pencegahan. Nah ini gimana? Antara undang-undang yang memandatkan pencegahan ke BNPT gitu ya, dan di sana nggak ada bahasa penangkalan, di sini dimandatkan kepada TNI. Dan kemudian nanti saya tambahkan lagi di bawahnya BNPT juga hilang gitu. Ditambah lagi kata penangkalan yang penangkalan definisi di sininya juga operasi lainnya nggak jelas maksudnya seperti apa. Kemudian dengan kejahatan alasan kejahatan terorisme militer juga kalau kita baca Perpres ini
itu yang bukan bagian dari aparat penegak hukum dapat melakukan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri. Jadi bahasanya di sini. Ini yang berbahaya. Dia mandiri, dia sendiri bisa langsung menindak gitu. Dan di dalam negeri. Kenapa ini berbahaya? Berbahaya karena dia akan merusak mekanisme criminal justice system gitu. Kan kalau pidana kan jelas, dia penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian dia ke persidangan, jelas arahnya. Ujungnya kemudian pembinaan di lapas gitu ya. Nah, kalau demikian, kalau nggak jelas masuk ke sini, dia berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran yang tinggi. Dan tentu dalam area tugas-tugas negara, dia akan menimbulkan tumpang tindih antara tugas penegak hukum ya dengan militer gitu. Nah, secara prinsip sebenarnya kami juga sebenarnya tidak mengelak bahwa TNI bisa dilibatkan. Ya bisa, di undang-undang memungkinkan mengatasi kejahatan terorisme, tapi ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri. Apa? Pembajakan pesawat di luar negeri, operasi pembebasan WNI di luar negeri, itu membutuhkan kapasitas TNI gitu. Itu dimungkinkan. Kita nggak menolak secara seluruhnya, tapi ada prinsip yang kita batasi gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri sifatnya hanya perbantuan kepada penegak hukum. Dilakukannya kalau kapasitasnya tidak mampu lagi mengatasi eskalasi yang tinggi, dan pelibatan harus melalui keputusan balik negara. Nah, ini definisi balik negara ini kita baca nanti di undang-undang seperti apa. Apakah hanya presiden yang dibilang Zubairi atau juga dengan DPR? Kalau undang-undangnya menyebutkan harus dengan DPR, bukan hanya dengan presiden saja. Itu bahasa undang-undang. Dan dalam operasinya menjadi kendali bawah operasi aparat hukum. Tidak berdiri sendiri, tidak operasi mandiri gitu ya. Kemudian juga kalau menurut kami, penangkalan dan pemulihan, karena TNI alat pertahanan negara, maka fungsi-fungsinya baiknya ya diserahkan kepada lembaga lain, BNPT, ada Kemenak, ada Kemendikbud dan lain-lain di sana. Jangan TNI masuk ke penangkalan dan pemulihan gitu. Dan di sini juga, nah yang tadi saya bilang ini yang apa itu politik negara, Raperpres bertentangan dengan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Kalau di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI jelas. Keputusan politik negara itu apa? Keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama DPR. Jadi kalau mau melibatkan TNI boleh, ya kan? Presiden membuat keputusan bersama DPR dikonsultasikan, dan di Raperpres ini hanya disebutkan Kepres saja tanpa konsultasi ke DPR. Jadi ini turun lagi dibanding undang-undang TNI itu sendiri. Harusnya menggunakan undang-undang TNI yang dia mengacu konsultasi ke DPR. Nah, kalau kita baca di pasal 5-nya, ini gradasi semakin jauh. Ketentuan mengenai tindak lanjut operasi atau penangkalan dan lain-lain ditetapkan oleh Panglima. Jadi dari undang-undang turun ke Perpres, turun ke Panglima lagi. Ada berpotensi nih, jauh. Di undang-undang tadi misalnya melibatkan DPR, turun ke Kepres, turun lagi ke Panglima gitu. Ini gradasinya semakin jauh. Kita melihat bagaimana ada rangkaian yang seperti ini, gradasi menurun. Termasuk yang juga nggak kalah penting penggunaan anggaran dasar dan sumber lain di luar PBN. Ini ada APBN, APBD, ya kan, dan sumber pendanaan lain. Nah, kalau kemudian penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat, bagaimana mungkin misalnya menggunakan APBD, padahal TNI anggaran terpusat dari nasional, bisa menjadi problem akuntabilitas. Jadi potensial juga terjadi penyimpangan dan menimbulkan beban anggaran baru di daerah. Daerah sudah berat, diminta juga anggarannya APBD untuk anggaran TNI. Ini berat tentu buat daerah ya. Dan hilangnya peran BNPT. Jadi kami juga tidak melihat dalam Raperpres ini disebutkan tuh BNPT. Padahal jelas BNPT di sana disebutkan fungsinya adalah pusat analisis, pengendalian krisis, dan juga fasilitas buat presiden untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan krisis. Jadi jelas strategis sekali fungsinya ini. Koordinasi dan lain-lain ya. Ini penting dan kita tidak melihat ini disebutkan dalam Raperpres ini. Dan sebaiknya juga kita sebenarnya kalau mau gimana Nur? Ya refleksi tinombala lah. Bagaimana refleksi tinombala? Bagaimana pelibatan TNI? Dalam konteks yang lebih luas ya, perlu dilakukan kajian dan pengembangan lagi terhadap tugas-tugas TNI dalam mengatasi terorisme. Apa itu yang penting? Sinergitas. Jadi bagaimana sinergitas dibahas dengan baik, dan itu bisa muncul kalau adanya goodwill. Political will yang kuat oleh politik negara, bagaimana memfasilitasi dan mendorong sinergi ini terjadi. Dan kalau kita ingat bagaimana sebenarnya Huntington 93 dia bilang bahwa militer direkrut, diorganisasikan, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan perang.
militer modern itu seperti ini sekarang gitu ya. Dan ini dokumen negara loh. Kita masih ingat mungkin TAP MPR 1098, bagaimana misalnya evaluasi arah bangsa kita ini sudah sangat luar biasa besar pada waktu itu. Jadi catatan-catatan tentang penempatan militer, penempatan sipil di mana, penempatan APH di mana, itu jelas sudah catatannya banyak gitu. TAP MPR 6, bahwa TAP MPR 7, kemudian bagaimana konstitusi juga mengatur, jelas ada perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Nah, tadi yang Mas Suberi bilang, jangan sampai kemudian peran-peran ini ditarik kembali ke masa sebelum reformasi, ditarik kembali ke masa sebelum perubahan Undang-Undang Amandemen Dasar 45 gitu. Itu hati-hati kita menempatkan karena politik negara sudah berubah. Kita harus mengacu ke Undang-Undang Dasar sebagai payung tertinggi yang memberikan guidance kita semua bagaimana bernegara sekarang gitu. Dan bagaimana konsideran Undang TNI juga menyebutkan bahwa politik negara kepentingannya apa, mengacu pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional yang diratifikasi. Jelas TNI sangat terikat oleh undang-undang yang diratifikasi juga gitu. Termasuk tadi yang saya bilang di sini jelas di pasal 65 dan 76 ada mandat untuk mereformasi peradilan militer. Bagaimana ini juga sekarang PR yang belum terwujud, DPR bagaimana ini pemerintah nih nggak selesai juga nih bahas undang-undang ya kan. Nah, rekomendasi kami apa? Yang pertama, DPR dan pemerintah perlu menarik kembali lah Perpres yang ada ini, perlu dirumuskan kembali draft yang ada dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perguruan tinggi, masyarakat sipil yang selama ini bekerja pada isu-isu CVA dan lain-lain ya. Dan yang kedua sangat dibutuhkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi. Banyak undang-undang tadi yang saya bilang bagaimana ini supaya nggak tumpang tindih, bagaimana mengadopsi semua gitu. Dan sebaiknya juga segera menyelesaikan RPP turunan tentang bagaimana pembatasan tersebut agar tidak jelas. Dengan begitu juga misalnya juga ada RAN pencegahan ekstremisme gitu. Nah, ini bagaimana ini diselesaikan dulu, jangan kemudian dikerjakannya bagian ujungnya Perpresnya ini. Kenapa terburu-buru di sini? Kenapa ada yang lebih penting, lebih urgent, yaitu diselesaikan dulu agar nggak tumpang tindih. Demikian Mas Gibran dari saya. Terima kasih atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isnur, sangat menarik tentunya poin-poin yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur soal